Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan podcast dengan salah satu tokoh Kohati nasional yang juga merupakan seorang sesepuh ya, sesepuh yang sangat luar biasa perjuangannya untuk Kohati. Jadi langsung saja dikenal dengan nama Kak Ety Mar'i. Betul? Muhammad. Kak Ety Mar'i Muhammad. Kak Ety Mar'i Muhammad. Jadi panggilan sayang ya, mungkin panggilan dekat itu Kak Ety ya. Betul Kak Ety. Ya Kak Ety, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin sebelumnya kita ingin kenal dekat juga lebih dalam lagi sama Kak Ety ya. Kak Ety sekarang tinggalnya di mana, Kak? Di Jakarta, tepatnya baru pindah 2 bulan pindah rumah di dari Cipete Selatan. Dari Cipete Utara Jakarta Selatan ke Cilandak Barat Jakarta Selatan. Oke, berarti masih di sekitaran Jakarta. Betul. Nah, seputar Kohati atau sejak lahir di Jakarta. Iya. Sejak lahir sampai saat ini di Jakarta. Nggak pernah pindah keluar kota. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Oke. Jadi mungkin kita mau tahu juga ini Kak Ety ya, jenjang perkaderannya Kak Ety di HMI seperti apa supaya menjadi support juga untuk kita semua di Kohati begitu Kak Ety. Jadi dulu LK1-nya di mana, LK2-nya di mana, mungkin sampai jenjang advance training juga begitu. Dari mulai LK1 ya. LK1 itu kami mengadakan training itu PBHMI atau barangkali Badko DKI waktu itu daerah khusus ibu kota. Itu setelah reda, saya mengikuti training itu setelah reda masalah Gestapo itu tahun 1966 itu setelah selesai baru kita kuliah juga belum dimulai kembali. Setelah 1 tahun lebih kuliah baru dimulai kembali karena tutup. Setelah ada gerakan 30 September itu universitas, pendidikan, perguruan semua tutup. Sampai sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, baru dibuka kembali pada tahun akhir 66 atau awal 67 saya lupa. Nah, setelah dibuka kembali perguruan atau pendidikan itu barulah HMI mulai mengadakan kembali training. Nah, training yang saya ikuti setelah kejadian Gestapo itu adalah yang diselenggarakan oleh cabang Jakarta. HMI cabang Jakarta pada waktu itu. Kemudian saya ikut, tempatnya di Desa Tugu, Puncak, Jawa Barat pada waktu itu. Yang memberi materi diantaranya adalah Mas Dahlan Ranuwiharjo, salah seorang tokoh juga. Kemudian Mas Nurholis Majid. Kemudian Pak Mas Mar'i Muhammad. Kemudian Mas Solihin. Kemudian juga yang saya ingat ini. Nah, Master of Trainingnya pada waktu itu kalau nggak salah sudah meninggal ya, Mas Rashid Piara, namanya Rashid Piara. Semua masih diingat ya, mulai dari pemateri. Dia dokter, Master of Training. Dia dokter bersama dengan salah seorang dokter pula. Sahabat itu berdua tuh, Mas Rashid Piara sama satu lagi siapa loh, saya lupa namanya. Mereka menjadi Master of Training itu berkali-kali, dari mulai tingkat basic training sampai kepada advance training. Nah, saya mengikuti basic training itu pertama-tama yaitu pada saat itu saya masih di cabang Jakarta. Belum ke PB. Jadi masih di cabang Jakarta, saya mengikuti training 4 hari atau 5 malam. 5 hari 4 malam kalau nggak salah. Sampai selesai semua. Dan kita pada waktu itu tidak ada transportasi, tidak ada urusan apapun, cabang datang sendiri-sendiri. Paling-paling yang membantu adalah cabang. Di mana kita dikirim oleh cabang, peserta atas nama cabang Jakarta. Ya, urusan sendiri-sendirilah. Datang ke tempat training itu
berdua, bertiga dengan peserta yang lain. Kita kalau perlu kita naik truk. Bus masih jarang sekali naik truk kita, atau naik zaman itu naik angkot sampai ke Bogor, Jakarta Bogor, dari Bogor naik ke atas tuh ke puncak ya apa namanya, liftan kalau kata dia. Menyetop kendaraan mau ikut ke sana ke atas. Sedemikian rupa kita liftan. Terus udah gitu, itu training pertama yang saya ikuti. Training kedua saya ikut di masih di daerah puncak, di rumah kediaman, salah satu kediaman keluarganya Pak Hatta, Muhammad Hatta, masih kerabatnya Muhammad Hatta waktu itu, di Desa Tugu. Tapi bukan Desa Tugu yang pertama, Desa Tugu sebelumnya. Kan Desa Tugu tuh di puncak luas juga lumayan. Nah itu tingkat 2 saya ikut di situ. Setelah basic training, tingkat kemudiannya saya ikut di situ. Nah terus itu udah intermediate, basic training naik ke intermediate, terus kemudian baru advance kan. Yang ketiga advance. Nah advance-nya saya ikuti di Pekalongan. Di rumah kediamannya ayahanda Kaidah Ismail. Nah, nama Pak Gafar Ismail. Diselenggarakan advance intermediate itu disatukan pada saat itu dengan ideopolitor. Karena masalah-masalah situasi kondisi sedemikian rupa, tingkat ketiga dari training itu disatukan materi-materinya dengan ditambah materi-materinya dengan ideopolitor, ideologi politik dan organisasi. Sebetulnya ideopolitor itu, tingkat training ideopolitor itu adalah tingkat yang paling tinggi di atas advance. Jadi yang tingkat keempat sebetulnya. Pada waktu itu di Pekalongan, materi-materinya digabung ke intermediate training. Jadi di advance digabung. Jadi kita dapat dua tingkat sekaligus, kita dapat 2 tingkat. Intermediate dengan advance dengan ideopolitor. Namanya training ideopolitor. Itu paling tinggi pada saat itu ya, saya nggak tahu sesudah itu. 1 kali mendayung 2 pulau terlampau. Iya, betul. Nah itu pemateri-pematerinya pada waktu ideopolitor itu luar biasa. Termasuk pesertanya pun luar biasa. Kita mengundang pada waktu itu peserta tokoh-tokoh mahasiswa dari negara-negara sekitar Indonesia. Di antaranya Malaysia, Brunei. Nah Brunei saya lupa apa mengirim peserta atau tidak. Yang jelas Malaysia mengirimkan 2 orang peserta. Salah satu di antaranya adalah barangkali Anwar Ibrahim salah satu pesertanya. Jadi mereka mengirimkan dari Malaysia 2 orang, dari Brunei 2 orang kalau nggak salah, dari Jakarta, dari Indonesia sendiri berapa gitu. Ada kalau nggak salah dari Thailand juga ada. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Eti ya terkait dengan pembentukan dari Kohati Jaya. Kenapa ada Kohati Jaya pada saat itu? Jaya itu sebetulnya bukan Jaya berjaya, Jaya itu Jakarta Raya. Singkatan dari Jakarta Raya. Dari Jakarta Raya. Sekarang jadi DKI. Ya. Dulu Jakarta aja ya. Dulu Jakarta aja. Jakarta Raya itu sebetulnya tidak ada resmi dalam pemerintahan, nggak ada. Dalam pemerintahan Republik Indonesia ini Jakarta saja. Nggak ada pakai raya, nggak ada. Jadi kenapa kemudian timbul Jakarta Raya itu, terutama justru kita yang memunculkan istilah itu. Karena Jakarta ini ternyata makin luas sehingga dari satu cabang diperlukan beberapa subcabang, beberapa di bawah cabang ranting komisariat. Kalau rayon. Kalau komisariat itu di perguruan tinggi. Kalau rayon itu daerah. Nah, jadi ada rayon Tanah Abang, ada rayon Senen, ada rayon Menteng, ada rayon Kebayoran Baru. Itu pada saat itu. Betul. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada itu rayon. Cuma kalau di perguruan tinggi namanya komisariat. Komisariat kedokteran, komisariat hukum.
misalnya Universitas Indonesia HMI, Universitas Indonesia Komisariat Hukum. Di tingkatan fakultas. Betul. Kalau komisariat di universitas, di fakultas-fakultas. Kecamatan, rayon. Nah, kalau rayon itu berdasarkan kecamatan. Kebayoran Baru, Menteng, dulu KSK itu, Kebayoran, Pasar Senen itu, Senen dan wilayah sekitarnya itu termasuk. Jadi berdasarkan itu. Nah, maksudnya masalah apa tadi pertanyaannya? Kohati Jaya. Perannya juga waktu itu seperti apa? Kohati Jaya itu timbul pada saat kita mau melaksanakan Kongres ke-8 itu. Nah, ini siapa yang mewakili Jaya waktu itu mewakili Jakarta Raya? Nggak usah disebutlah Jakarta Raya, Rayon, Petojo, Grogol, Tanah Abang, PGT, dulu singkatannya PGT, Petojo, Grogol, Tanah Abang. Saya di sana ada di PGT. Kemudian nggak usah disebutlah Jakarta Rayon Kebayoran, nggak usah disebut karena Bu Yulia Harun salah seorang ketua itu di Tanah Abang, masuk dalam rayon Tanah Abang. Kemudian Mbak Anies masuknya di dalam rayon Senen, namanya dulu KSK, apa sih Kemayoran, Senen dan apa Tanah, satu lagi saya lupa KSK itu. Jadi daripada kita menyebut rayon berasal dari Jakarta rayon ini, Jakarta rayon ini, udah deh disebut aja Jakarta Jaya, Kohati Jaya. Waktu itu belum hati, belum. Kita menjelang Kongres ke-8 itu kita menyebutkannya Departemen Keputrian Departemen Keputrian Jaya. HMI Jaya, HMI Jakarta Raya. HMI Jakarta Raya. Ya, Jaya itu singkatannya Jakarta Raya dulu. Jadi kita berangkat ke Solo itu pada waktu mau Kongres itu atas nama Departemen Keputrian Jaya, HMI Keputrian ya, Departemen Keputrian Jaya, daerah khusus DKI Jaya, daerah khusus ibu kota Jakarta Raya waktu itu. Jakarta Raya. Nah, jadi kita berangkat itu baru setelah, jadi Jaya itu bukan mari kita berjaya, bukan. Jadi berupa singkatan ya. Singkatan dari Jakarta Raya. Jakarta Raya. Betul. Ya. Nah, setelah Solo itulah baru kemudian resmi menjadi Kohati Jaya disebutnya. Kohati DKI Jaya mula-mulanya. Tapi tidak masing-masing dengan namanya ya kalau tidak salah. Tapi kan sudah berbentuk Kohati kan. Sudah berbentuk Kohati. Sejak Kongres 8 sudah berbentuk Kohati. Sudah lokal. Iya. Seperti Makassar Kohatri pada waktu itu kita berangkat pada waktu itu waktu ke Solo itu sebelum ada keputusan Kongres kita masih Departemen Keputrian. Iya. Kita masih berbentuk Departemen Keputrian. Departemen Keputrian HM Jaya, HM Jakarta Raya. Departemen Keputrian HMI Jaya. Waktu pada itu kita saat berangkat ke Solo. Betul. Jakarta Raya. Jayanya itu Jakarta Raya. Setelah itu baru menjadi Kohati Jakarta Raya. Sementara Makassar datang dengan istilah Kohatri. Terus HMI Putri. Departemen Keputrian Jawa Timur, Surabaya, HMI Surabaya. Batko belum ada. Belum ada waktu ya. itu. Di Batko belum ada. Belum. Ya. Jadi masih ibu kota apa namanya kota-kota besar ibu kota itu. Ya. Itulah Ya, ceritanya. jadi seperti itu ya silsilah ataupun apa ya? Ya istilah. Awal mula terbentuknya Kohati Jaya sebetulnya bukan bukan berjaya, bukan jargon, bukan. Itu adalah bentuk daripada singkatan Kohati Jakarta Raya. Jadi Kak Eti mungkin bisa disampaikan juga di sini di sesi terakhir ini ya. Kita ingin juga mendengarkan pesan-pesan mungkin ya, pesan-pesan untuk Kohati yang saat ini sedang berjuang, sedang berproses untuk sama-sama kita menggapai tujuannya Kohati, begitupun juga tujuannya HMI. Karena kan hampir sama tujuan daripada Kohati dan tujuannya HMI. Bukan hampir sama, Ya, harus sama. Harus sama, iya. Harus sama. Tujuan HMI itu tujuan Kohati itu adalah tujuan HMI. Ya, tujuannya HMI itu jangan dilupakan. Iya. Tujuan Kohati adalah tujuan HMI. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus tetap mempertahankan dan melaksanakan apa yang menjadi
tujuan daripada HMI secara keseluruhan. Itu yang pertama. Apapun, siapapun, apapun kondisi kita, secara perorangan maupun secara bersama atau secara himpunan maupun secara keadaan, kita tetap harus mempertahankan nilai-nilai tersebut. Itu yang paling benar. Tentu saja nilai-nilai itu juga berdasarkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan nilai tersebut. Betul. Oh, nilai A itu kita harus menjadi dewasa dulu sebelum melaksanakan suatu perjuangan. Nah, nilai A itu harus kita lakukan. Oh, menjadi dewasa. Bagaimana menjadi dewasa seseorang? Ya dengan melalui pendidikan formal, pengalaman informal, melalui pengalaman-pengalaman lain. Itu semua harus tetap kita pegang dan kita laksanakan. Jadi untuk mewujudkan nilai tadi itu, tetap tindak tanduk dan kiprah kita itu harus tidak boleh keluar dari nilai-nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus menyesuaikan situasi kondisi dengan gerak, langkah dan tindak kita. Tetapi tetap saja untuk menjaga konsistensi perjuangan, untuk menjaga konsistensi nilai-nilai yang sudah diwujudkan dan dipertaruhkan perjuangannya oleh pendahulu-pendahulu kita, itu banyak cara untuk mewujudkannya. Kadang-kadang kita harus belok dulu ke kiri sedikit. Dalam arti kata enggak macam-macam loh ya. Dalam arti kata belok kiri itu bukan fahamnya yang kita ke kiri-kirian. Bukan. Cara kita mengimplementasi nilai-nilai itu ke dalam gerak tindak kita, ke dalam garis perjuangan kita. Itu aja. Di antaranya satu melalui yang masalah-masalah formal. Saya kira itu melalui training, melalui pendidikan, itu yang masalah formal ya. Melalui kajian-kajian, kita melalui diskusi-diskusi, itu bisa aja. Satu secara formal. Ya. Secara informalnya itu harus dilakukan dalam hidup ini. Seperti ini. Ini kan informal. Betul. Nah ini tapi banyak nilai-nilai yang bisa kita serap dalam pertemuan seperti ini. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jawantahkan di dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Jadi masalah-masalah formal harus kita lakukan, masalah-masalah informal juga harus kita lakukan. Semua itu insya Allah akan memperkaya pengalaman kita. Betul. Pengalaman kita untuk mewujudkan secara real nilai-nilai yang tidak berubah, tidak boleh berubah. Ada nilai-nilai yang tidak boleh berubah sesuai dengan garis perjuangan kita sejak didirikannya HMI ini. Tapi ada nilai-nilai yang barangkali perlu disesuaikan dengan kondisi zaman. Betul, walaupun intinya tidak boleh berubah. Barangkali kalau ibaratnya kalau kita berjalan di satu garis lurus, ada batu di sebelah kiri, kita nggak boleh sengaja menabrakkan kendaraan kita ke sebelah kiri. Kita tetap harus belok dikit barangkali ke kanan. Betul. Supaya kita tetap berada di jalur yang benar dan yang lurus. Itulah. Ya, terima kasih pesannya untuk Kak Eti. Jadi pesan singkatnya adalah terus menanamkan nilai-nilai dengan cara yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih Kak Eti ya untuk waktunya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Yang bagus diambil, yang jelek jangan diambil. Terima kasih untuk Kak Eti untuk waktunya sudah berbincang dengan kita terkait dengan bagaimana ya, mudah-mudahan ada dan manfaatnya lah. Mudah-mudahan ada Ya. manfaatnya. Amin. Pasti ada manfaat untuk seluruh kohati di Indonesia untuk mengetahui sama-sama kita mendengarkan begitu ya bagaimana sejarah pada saat itu ya. Untuk sama-sama kita pelajari bahwasanya apa yang keliru yang sudah kita pelajari itu bisa kita perbaiki melalui podcast ini begitu. Saya ingin berpesan sedikit. Iya, silakan. Sebelum kita tutup perbincangan ini, pokoknya pesan kami ini, yang tua-tua ini, pokoknya satu, jangan bosan belajar. Bosan belajar. Satu itu. Keduanya, jangan lelah berjuang. Jangan lelah berjuang. Jadi jangan bosan belajar, jangan lelah berjuang. Oke. Itu pesan untuk HMI Wati seluruh Indonesia. Amin. Bahwasanya kita
Oh ya, mau monggo. ditambahin lagi sama Mbak Umi, Jangan silakan. lupa bersyukur dan ikhlas. Jangan lupa bersyukur dan ikhlas ya. Jangan apa tadi? Jangan lelah. Jangan lelah belajar, jangan lelah Jangan. berjuang, Berjuang dan jangan lupa bersyukur dan ikhlas. Ya. Ya, terima Amin. kasih untuk Kak Eti dan Mbak Umi untuk waktunya. Mohon maaf kita sudah menyita sedikit saja. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung podcast. Di penghujung podcast untuk kali ini terkait dengan sejarah Kohati. Mungkin ini bisa sebagai sebuah pelajaran untuk sama-sama kita meluruskan bagaimana sejarah Kohati yang sudah kita dengarkan. Pada mungkin ada yang keliru, ada yang salah, itu bisa kita dengarkan podcast ini untuk sama-sama kita pelajari. Amin, amin. Mungkin sekian dari saya. Jayalah Kohati, bahagia HMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.